Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjamah Jubah Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 5 ayat 30. Siapakah yang menjamah jubahku? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling dan bertanya, "Siapakah yang menjamah aku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara-saudari terkasih, Yesus melakukan banyak mukjizat. Dari mana kuasa Yesus itu? Banyak orang mengira itu terjadi karena ia adalah putra Allah. Kalau kita membaca kitab suci dengan lebih teliti, akan terlihat bahwa sebagai manusia, ia melakukan semua itu karena Roh Kudus. Pertama-tama diawali dengan turunnya Roh Kudus ke atasnya. Yesus dibimbing oleh Roh Kudus. Yesus yang penuh Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kemudian ia juga melakukan karyanya dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus,
kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Hidup Yesus dipenuhi Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, berkarya dalam kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, Roh Kudus, Roh yang sama itulah yang dicurahkan juga ke atas para murid pada hari Pantekosta, dan kemudian kepada semua orang yang percaya, para murid dan pengikutnya. Maka kita pun akan dapat melakukan karya Kristus bila kita percaya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Injil Yohanes bab 14 ayat 12. Injil hari ini bercerita tentang penyembuhan seorang perempuan yang bertahun-tahun menderita sakit pendarahan. Penyembuhan terjadi karena iman perempuan itu. Ia percaya, asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam setiap mujizat penyembuhan, Yesus selalu menuntut iman. Orang harus memiliki iman yang teguh agar mujizat penyembuhan bisa terjadi. Mujizat penyembuhan bisa terjadi pada masa ini apabila kita memiliki iman yang teguh. Tanpa iman yang teguh, sulit terjadi mukjizat. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Mukjizat yang terjadi itu diawali oleh adanya iman, oleh adanya kepercayaan yang teguh. Perempuan itu telah melewati berbagai macam cara untuk menyembuhkan sakitnya. Kemudian dia meyakinkan dirinya dengan berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan itu pun diam-diam menjamah jubah Yesus, karena ia malu jika penyakitnya diketahui orang. Yesus tahu isi hati perempuan itu. Ia membutuhkan rahmat-Nya. Ia memerlukan penyembuhan. Yesus mengatakan kepada perempuan itu bahwa imannya telah menyelamatkannya. Di masa ini ada banyak sekali cara pengobatan. Selain pengobatan melalui dokter, ada juga penyembuhan melalui pijat, jamu, dan sebagainya. Semua itu menjadi tantangan dan ujian bagi iman kita. Perempuan itu mengajarkan agar kita tidak ragu pada kuasa Yesus. Mari kita berdoa untuk selalu mengandalkan pada
kuasa Yesus. Apakah kita sudah memiliki iman serta kepercayaan yang teguh pada Yesus, sehingga kita tidak akan mudah jatuh pada dosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika kami berpaling dan mengandalkan kekuatan insani, kekuatan jasmani kami. Ajarilah kami untuk setia dalam iman, karena hanya padamu ada keselamatan yang sejati. Sadarkanlah kami untuk selalu memiliki iman yang teguh kepadamu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.